Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini akan mengisahkan tentang wali Allah yakni Syekh Abul Hasan Asyadzili. Simak video ini sampai selesai, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Syekh Abul Hasan Asyadzili dilahirkan di Gumarah, Maroko pada tahun 593 Hijriah, 1197. Beliau merupakan pendiri tarekat Syadziliyah yang merupakan salah satu tarekat sufi terkemuka di dunia. Ia dipercayai oleh para pengikutnya sebagai salah seorang keturunan Nabi Muhammad, yang lahir di desa Gumarah, dekat kota Sabtah, daerah Maghreb, sekarang termasuk wilayah Maroko, Afrika Utara. Beliau merupakan seorang waliullah, bahkan pernah menjabat sebagai wali kutub, tingkatan wali tertinggi dalam hierarki kewalian pada masanya. Sebagai seorang wali kutub, tentu ia dianugerahi beberapa karomah. Di antara karomahnya ialah 1. Mampu memberi bantuan berupa rahmat dan pemeliharaan yang khusus dari Allah SWT. 2. Mampu menggantikan wali kutub yang lain. 3. Mampu membantu malaikat memikul arsy. 4. Hatinya terbuka dari hakikat zat Allah, dengan disertai sifat-sifatnya. Bagi sebagian kalangan yang anti tasawuf dan karomah, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada Syekh Abul Hasan Asyadzili kerap dianggap hanya sebagai dongeng atau mitos kaum sufi. Karena mereka memang tidak memahami dan meresapi bahwa karomah yang Allah anugerahkan kepada kaum sufi adalah berkat dari keistiqomahan mereka dalam melakukan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Seperti Syekh Abul Hasan Asyadzili misalnya, beliau belajar ilmu tarikah dan hakikat setelah matang dalam ilmu fikihnya. Bahkan beliau tak pernah terkalahkan setiap berdebat dengan ulama-ulama ahli fikih pada masa itu. Dalam mempelajari ilmu hakikat, beliau berguru kepada wali kutub yang agung dan masyhur yaitu Syekh Abdus Salam Ibnu Masyisi, dan akhirnya beliau yang meneruskan kutbiyahnya dan menjadi Imam Al-Auliya. Peninggalan ampuh sampai sekarang yang sering diamalkan oleh umat Islam adalah Hizib Nasr dan Hizib Bahr, di samping Tariqah Syadziliyah yang banyak sekali pengikutnya. Hizib Bahr merupakan hizib yang diterima langsung dari Rasulullah. Syekh Abul Hasan Asyadzili pernah beriadah selama 80 hari tidak makan, dengan disertai zikir dan membaca sholawat yang tidak pernah berhenti. Pada saat itu beliau merasa tujuannya untuk wusul sampai kepada Allah telah tercapai. Kemudian datanglah seorang perempuan yang keluar dari gua dengan wajah yang sangat menawan dan bercahaya. Dia menghampiri beliau dan berkata, "Sungguh sangat sial, lapar selama 80 hari saja sudah merasa berhasil, sedangkan aku sudah 6 bulan lamanya belum pernah merasakan makanan sedikitpun." Di antara karomah beliau yang sangat luar biasa, dan mungkin akan ditentang oleh kaum sebelah, adalah anugerah yang membuatnya bisa mengetahui apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Tentang hal ini, beliau pernah berkata, "Aku diberitahu catatan muridku dan muridnya muridku, semua sampai hari kiamat, yang lebarnya sejauh mata memandang, semua itu mereka bebas dari neraka. Jikalau lisanku tak terkendalikan oleh syariat, aku pasti bisa memberitahu tentang kejadian apa saja yang akan terjadi besok sampai hari kiamat." Begitu agung karomah yang Allah anugerahkan kepada beliau. Sekali lagi, walaupun mungkin akan ditentang oleh orang yang anti tasawuf, tetapi karomah berupa mengetahui hal yang akan terjadi itu, tidak mustahil diberikan Allah kepada walinya. Bahkan seorang wali yang lain pernah berkata, "Jika tidak karena satu ayat dalam Al-Quran, maka aku akan mengatakan apa yang terjadi hari ini hingga hari kiamat." Ayat yang dimaksud terdapat dalam surat Ar-Ra'd. Salah satu maksud ayat di atas menurut sebagian ahli tafsir adalah Allah bisa saja dengan kehendaknya merubah takdir yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti orang yang bersilaturahmi dan gemar bersedekah, umurnya akan bertambah panjang. Maka, kesimpulannya, tidaklah mustahil jika Allah menganugerahkan kepada Syekh Abul Hasan Asyadzili berupa karomah bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Demikian kisah tentang Syekh Abul Hasan Asyadzili. Semoga bermanfaat. Terima kasih.